Kayaknya hidup kalau buat saya tuh tidak harus untuk mencari tujuan gitu. Oke, kenapa kalau boleh tahu? Hidup adalah rangkaian dari improvisasi demi improvisasi. Halo, kenalin ya, saya Aji Santoso Putro. Saya pembantu pemulihan batin dan praktisi mindfulness. Di kesempatan spesial ini, saya akan memandu kursus mengemudi hidup. Widih. Iya Pak. Ini gue seneng banget ada di mobil. Kenalan dulu ya kita ya. Mas Aji. Iya, saya Aji. Kamu namanya? Aku namanya Kimberly. Oke, Kimberly dan panggilannya Aul. Aul. Cukup jauh ya, jauh banget. Iya, karena aku kan turunan kan. Oh, turunan apa? Turunan ini, Lanjakan. Ndra. Oke. Apa kabar, Ndra? Baik Mas. Oke, salaman ya biar nggak ini. Iya, biar nggak kaku karena ini kan pertama kali kan ketemu. Benar. Karena sebenarnya saya takut sih kalau ngobrol sama dirimu kan. Karena kan citranya itu. Iya sih, kayaknya terlalu kuat gitu. Iya. Citra gue mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang bikin mikir tapi lucu juga sih akhirnya gitu ya. Kintan ya. Iya. Oke. Kintan itu nama yang unik ya menurutku ya. Terima kasih. Menurut kamu rasa unik juga? Lumayan. Oke. Kalau boleh tahu Kintan, kamu ikut ini karena apa? Karena menurutku di umur segini kan kayaknya lagi bingung banget ya mau ngapain, mau kemana. Jadi kayaknya sesi ini diperlukan gitu. Makanya aku penasaran apakah hidup harus disetir atau apakah harus dijalani gitu. Oke, jadi kamu ikutlah sayembara mengemudi hidup ini. Betul. Kamu merasa bahwa hidup ini perlu kamu kendalikan? Entahlah. Entahlah. Makanya ini mau pengen tahu. Tadi lu sebelum masuk ke mobil ini, lu lihat stiker. Tadi gue kayak ngeliat di sini sih itu yang ini. Pelan-pelan sedang mencari tujuan hidup. Menurutmu hidup ini perlu punya tujuan nggak sih? Kita perlu punya tujuan dan perlu kita cari nggak sih tujuan itu? Nih kalau menurut saya berarti ya? Iya ya, bebas. Maksudnya menurutmu berarti nggak ada benar atau salah. Iya benar. Okay. Kayaknya hidup itu nggak perlu cari tujuan deh. Jadi kalau menurut saya. Iya boleh. Kan setiap kita kan boleh punya opini kan. Pendapat. Kayaknya hidup kalau buat saya tuh tidak harus untuk mencari tujuan gitu. Oke. Kenapa kalau boleh? Hidup adalah rangkaian dari improvisasi demi improvisasi. Kalau datang sendiri bisa sendiri. Dalam hidup lu pernah nggak sesuatu yang mewakili datang sendiri terus bisa sendiri gitu? Ya kayaknya dari awal hidup tuh kayak gitu nggak sih? Kayak dimulai kayak dari kecil nih. Dari kecil kayak gitu nggak bisa nih tapi. Contohnya apa yang tiba-tiba lu bisa sendiri gitu? Dari seorang Aul gitu yang gue ngerasa banget ya. Yang lu nggak bisa terus tiba-tiba lu kok bisa sendiri ya gitu? Gue ngerasa dari zaman gue kuliah sih kayak udah mulai berasa kayak anjir gue nggak bisa namanya apa tuh namanya ngerantau gitu. Oh, ngerantau terus di Bandung yang jauh banget dari tempat gue. Ini. Kan ngerantau jauh gitu. Jauh gini ya. Lebih ke ngaduk ya. Gitu kayak awalnya gue ngerasa nggak bisa ngerantau tapi lama-lama kayak bisa gitu karena udah mau nggak mau gitu harus ngerantau sama kayak kerja gitu sih mau nggak mau kayak kita harus kerja nyari duit gitu biar bisa bertahan hidup itu menurut saya karena kan cukup banyak orang ya mungkin yang seusia kita kita saya muda lah denial terhadap usia saya sendiri iya kayaknya orang terus cukup banyak orang yang kelihatannya harus punya tujuan. Bahkan kalau mungkin teman-teman yang belum punya tujuan, mereka insecure gitu lah. Jadi gue harus punya tujuan ini. Dan ketika udah punya tujuan, gue harus meraihnya gitu. Harus ke tujuan yang itu gitu. Iya. Kalau kamu malah berpikir bahwa enggak lah gitu ya. Kayaknya nggak harus deh. Iya. Improvisasi aja gitu. Improvisasi aja, rangkaian dari improvisasi terus gitu. Kalau misalnya ada tujuan kayak yang tadi saya bilang tuh, kayaknya kita terlalu
terpatok sama itu Tujuan gitu itu, ya, gitu. betul. Aku jadi ingat ini, Indra. Ada satu quote lah ya, atau satu kutipan ya. Sebatas yang pernah aku baca itu dari Charlie Chaplin. Kurang lebih gini, ya. Nanti kalau salah tolong koreksi ya. Mungkin kamu tahu. Quote-nya gini. Kurang lebih sebagian orang yang kelihatan mudah tertawa atau sebagian orang yang mudah menghibur orang, bikin orang tertawa, itu biasanya punya kecenderungan ya. Enggak semuanya itu malah menyimpan kesedihan gitu. Menurutmu gimana? Sebagai komedian ya? Apakah kamu komedian ya? Seperti itu gitu? Sebenarnya kalau misalnya menyimpan kesedihan, kayaknya semua orang punya kesedihan. Ya, kalau kamu? Punya dong, pasti punya dong, pasti. Tapi kenapa Charlie Chaplin bilang kayak gitu? Karena mungkin ada kalanya di mana si komedian ini punya problem, punya kesedihannya dia, punya masalahnya dia sendiri, dia stres, tapi harus profesional menghibur orang lain. Gitu. Oke, berarti ada atas nama profesional ya? Ada atas nama profesional. Jadi kayaknya ya, kayak misalnya kita lapar tapi kita punya makanan yang kita kasih makan ke orang lapar gitu. Ini menarik sekali ini. Itu boleh dijelasin lebih lanjut tuh. Jadi kita lapar, kita butuh makan. Tapi makanan itu kamu kasihkan ke orang lain. Kita bikin makanan itu, bahkan kamu bikin makanan kita bikin makanan itu dan kamu kasihkan ke orang lain yang lapar gitu. Kenapa kamu punya keinginan untuk ngasih makanan itu ke orang lain? Profesionalisme itu. Ketika misalnya saya punya masalah, terus kayak stres atau apa gitu, terus besok ada kerjaan buat menghibur orang. Malam hari ini kita harus tulis misalnya gitu, tulis materi. Untuk bikin materi. Iya, bikin materi itu. Karena mungkin juga banyak orang yang nggak tahu ya bahwa nyusun materi. Proses kreatif itu harus dibikin dengan serius. Terus besoknya, dan dari kutip, kita harus ngasih makan orang yang lapar juga, padahal kita juga lapar. Mungkin kayak gitu. Dengan risiko kamu tetap kelaparan. Betul. Baru di awal kok tiba-tiba serius gitu ya. Iya ya. Mungkin kita perlu dengerin lagu dulu ya. Boleh nggak? Boleh ya? Boleh dong. Oke, yuk kita dengerin lagu ya. When you try your best but you don't succeed, tak perlu tertawa atau menangis. Rumah ini tak perlu sederhana, serahkan hidup hanya untuk bekerja. Could it be Mengejar apa tadi? Mengejar mimpi sampai lupa keluarga. Jadi kamu suka ya lagu ini ya? Kalau aku coba bisa putar satu lagu seumur hidup aku pilih ini, Mas. Oh ya? Tapi memang lagunya Coldplay ya, dan lagu ini menurutku sih lagu yang the best banget sih ya. Iya, banget. Kenapa? Kalau boleh tahu kenapa kamu suka lagu Fix You ini? Menurutku Fix You tuh ngomongin hal-hal yang itu dirasain semua orang, Mas. Contohnya? When you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, aku rasa kayak semua orang ngalamin itu. Dan dia semua orang, dan termasuk kamu menurut aku. Udah pasti. Khas banget ya ini ya. Iya, si gila. India memang Iya, lagu bener-bener itu. kayak relate banget ke orang-orang. Apalagi anak Gen Z kayak Mas Aji ya. Oke. Nggak perlu ketawa atau menangis pada gunung dan laut, karena gunung dan laut nggak punya rasa. Tapi dia ingetin lagi bahwa ya lights will guide you home gitu. Maksudnya ya udah nggak apa-apa, semua pasti nggak apa-apa gitu. Oke, jadi setiap kali dengerin lagu ini, kamu bisa jadi teringat akan hal itu, tapi juga merasa bahwa ya akan baik-baik saja semuanya. Betul. Karena biasanya sih kita ini batin kita terluka biasanya karena kita terlalu gembira, dan terlalu sedih. Iya. Dan lagu ini yang kamu suka ini lebih ke hidup ini secukupnya aja lah gitu. Iya. Tapi gue suka banget sama tuh lagu. Karena apanya? Karena gue suka banget sama lagu-lagu Hindia dan suka sama liriknya juga. Kayak lagi relate-nya juga kan. Dari zaman kuliah sih gue suka sama Hindia. Baskara. Dan ini ada satu video. Oke. Aduh, kok gue deg-degan ya. Oke. Satu video yang akan kamu tonton sebentar lagi. Oke.
dan take your time. Jadi beri ruang kepada segala rasa yang datang. Kalau kamu mau tersenyum. Kalau kamu mau menangis, take your time. Nangis aja nggak apa-apa. Oke. Kan Nadiba Manggarsari, seorang yang gue kenal 7 tahun yang lalu, hampir 8 tahun gue kenal. Ya, terima kasih untuk semuanya. Lo sebagai temen gue, sahabat gue, keluarga gue, teman berantem, teman gibah, semuanya ada di hidup gue. Lo ada di fase hidup gue terbawah sampai yang teratas, lo semua tahu. Terima kasih untuk semuanya. Yang lo harus tahu gue selalu support lo, apapun yang menjadi pilihan lo, apapun yang lo ambil dalam hidup lo, gue bakal selalu ada buat lo. Mau itu lo salah, mau itu benar, gue adalah garda terdepan buat lo. Love you. Oh my God. Aku si Baha, ini anakku Razen. Biasanya Aul itu manggil aku Pio dan aku manggil Aul itu Ade. Kita udah sahabatan dari zaman kuliah. Udah lumayan lama lah, walaupun dulu tuh first impression lihat Aul tuh kayak kita sering banget ngomongin ini kayak aduh ini anak freak banget dari pandangan aku ya. Terus kalau dia jalan berdua tuh pasti yang disapa temennya, bukan Aulnya gitu, bukan si Ade. Tapi sekarang lihatlah dunia berbalik. Dan ngerasa happy banget bisa kenal sama Ade, karena kalau nggak ada Ade kayaknya kuliah PU bakal be aja gitu loh, nggak sih, bakal tetap seru, cuman kayak yaudah lah ya, nggak ada yang, tapi kita tuh punya visi misi yang sama, cuman mungkin semesta berkehendak lain. Aku sudah berkeluarga sekarang, berubah visi misinya. Ade, lanjutkan karirmu, semangat. Namanya Benny. Dia temanku dari awal kuliah. Dia rantau. Akhirnya aku dan ibuku minta tinggal di sini aja gitu, tinggal di rumahku. Temenin kakak, gitu kan aku dipanggil kakak. Temenin kakak di rumah gitu. Akhirnya dari udah 5 tahun kali ya dia tinggal di rumahku. Jadi dia udah kayak adik aku, dia juga nge-treat aku udah kayak kakaknya gitu. Dan aku ngerasa dia orang yang bener-bener susah sama aku, seneng sama aku, dia yang ada banget lah buat aku gitu. Dan yang dia bilang, mau lu salah, mau lu bener, gue ada buat lo, gue garda terdepan, gue support lo, itu bener banget. Udah. Boleh tahu nggak itu siapa mereka itu? Teman kosan, teman satu kosan. Oh, Derit itu? Iya. Itu anak Derit, dia berdua itu tuh. Kenapa kamu deket sama mereka gitu? Mereka jadi temen yang tempat curhat lu atau tempat? Enggak sih, gue tuh nggak pernah curhat. Nggak pernah curhat. Ada lah orang spesial, maksudnya yang biasa gue curhat, tapi ke mereka berdua nggak pernah curhat. Makanya mereka bilang gue gengsian orangnya gitu, karena emang kelihatannya baik-baik saja gitu. Ya mungkin kelihatannya baik-baik aja. Emang apa ya, terlalu tertutup gitu gue. Jadi mungkin mereka ngeliatin gue gengsian dan cuek itu tadi. Karena ya udah, emang dari dulu gue cuek. Berarti ada satu momen apa yang selalu lu ingat gitu, cuma gara-gara dia gitu, lu bisa gue baik-baik saja gitu. Ada nggak mungkin? Kalau senyamannya aja sih, mungkin lu mau cerita apa? Kayaknya tiap ada dia sih, kayak selalu nyaman aja gitu dibandingkan sama temen-temen lain. Emang ada ini ya Pak, ada teman-teman yang gitu ya, nyaman aja gitu kayak baik-baik aja gitu ya. Kayak udah seru aja gitu kalau berdua doang gitu. Gitu sih Mas. Terus kayak pas dia nikah tuh kayak ada anjir udah nikah aja gitu deh. Kayak ada rasa nggak mau kehilangan itu kan. Tuh aku sakit, aku tuh nggak pernah diopnam. Pertama kali aku diopnam tuh tahun lalu aku sakit. Tahun lalu aku DBD dan DBD sampai parah, trombositnya parah, aku sampai sesak nafas segala macam dan itu ngedrop ya gitu ya. Parah, ini ya, ngedrop parah. Iya, nggak ada mama, nggak ada ayah juga. Jadi aku tuh bener-bener yang apa-apa sama dia gitu. Dia yang kalimatnya apa ya? Dia nggak related by blood gitu sama aku, tapi dia bisa segininya sama aku gitu. Dia urus aku sampai segininya gitu. Sih aku nggak akan pernah bisa lupain itu seumur hidup aku. Gue setuju sih. Jadi memang ada orang yang nah lu kan sering itu tuh apa, didatengin orang yang konsul gitu kan. Biasanya orang-orang ada orang yang memang cenderung menekan, memendam itu, supres.
emosinya. Itu nggak sehat juga. Tapi di zaman sekarang ya, di sosial media semua orang bisa bersuara. Betul. Itu juga ada kecenderungan kebanyakan orang cenderung kayak mudah sekali menceritakan masalahnya ke orang, dan itu juga nggak sehat juga gitu. Jadi gue rasa sih perlu juga sih punya pemahaman seperti lu gitu, maksudnya yang nggak semuanya perlu ditumpahin. Oh iya betul. Mana sendiri, karena gue tuh tipe orang yang kayak nggak suka kalau harus sama temen gitu, nggak kayak gue kalau bisa sendiri aja gitu, nggak yang gengsi kemana-mana harus punya teman bareng gitu ya. Kayak biarin orang-orang tuh datang dengan sendirinya aja. Iya kan, kayak gitu. Tapi kalau sekarang ini kamu diberi kesempatan untuk ngomong mendalam ke dia gitu, apa yang ingin kamu katakan ke dia? Aku akan bilang, ngomong kemana nih? Dia pasti nonton. Dia pasti nonton aku. Aku bakal bilang, yang udah pasti makasih banget yang walaupun lo nggak punya kewajiban buat segininya sama gue, lo nggak punya kewajiban buat bantu gue urus adik-adik gue while gue kerja, lo nggak ada kewajiban buat bantu gue urus anjing-anjing gue selama gue di kantor. Aku ada anjing ya. Berapa? 3. Heboh. Lo nggak ada kewajiban buat nge-backup gue di depan orang tua gue, nge-backup gue di depan teman-teman gue, atau lo nge-backup gue di depan pacar-pacar gue dulu. Tapi lo selalu melakukan itu buat gue, jadi makasih banget. Dan gue bukan tipe orang yang gue bisa express kalau gue sayang sama lo, gue sayang sama orang. Gue nggak bisa nunjukin itu. Gue nggak bisa bilang gue sayang sama lo, tapi gue yakin lo harusnya tahu kalau gue sayang sama lo. Kelihatannya akan lebih plong gitu ya. Hati lu ya. Kalau gue keluar dari sini lompat. Oh, bukan lompat lewat situ sih. Tapi di sini di mobil Hyundai ini kita bisa sunroofnya benar-benar sampai belakang lah Hyundai. Dan kelihatannya akan lebih asik kalau kamu bisa mencicipi atau merasakan dengan boleh banget. Iya. Oke, lu coba ya. Coba kali ya. Boleh. Siap? Udah siap belum? Udah. Siapkan hati. Nah, oke, sip. Berubah. Ayo, coba. Sip. Kan tadi kita di awal tuh premisnya adalah tentang komedian itu selalu bikin orang ketawa. Ya, Charlie Chaplin tadi itu komedian selalu bikin orang ketawa. Tapi bisa jadi kemungkinan di orang yang paling sedih gitu. Iya. Nah, kalau menurut lu sendiri gimana tuh? Beberapa kan memang ada ya komedian atau entertainer ya yang ngobrol sama gue gitu. Oke. Yang konsul sama lu. Iya. Mereka ada rasa gini sih, kayak apa gue bohong sama diri sendiri ya gitu. Termasuk terlalu mikirin diri sendiri. Termasuk sisi sebaliknya, terlalu mikirin orang lain. Ya. Karena mungkin itu yang kamu alami mungkin loh ya. Sebatas kita ngobrol di sini. Terlalu mikirin orang lain, ya, yang perlu kita tanyakan adalah terus kapan kamu mikirin dirimu sendiri? Mungkin pilihan-pilihan yang bikin kamu bahagia itu semuanya kamu lepas gitu aja kan juga nggak baik juga mungkin buat jangka panjang. Gue selalu menerapkan itu juga sih Mas, kayak karena jadi kayak ada istilah embrace the uncertainty. Keren nggak? Keren ya? Bener banget. Jadi walaupun gue gak ngerti itu artinya, tapi itu bener. Memeluk ketidakpastian gitu ya. Iya betul. Kayak kita harus terima gitu, harus siap sama ketidakpastian itu ya kan. Gak terlalu ekspresif. Iya, nggak abai. Nggak abai dan nggak lebay. Oke. Kalau abai kan cenderung menekan memendam. Betul, iya. Kalau menafikan. Ya, kalau lebay itu yang ekspresif. Iya, meluap-luap. Jadi nggak abai, nggak lebay. Yaitu dengan menyadari emosi itu. Jadi mungkin simpelnya ya, meskipun nggak semudah yang gue omongin gitu. Betul. Kayak, oh iya gue sedih. Gitu. Oh iya gue baru ada rasa marah. Tapi gue berjarak dengan rasa itu gitu. Sehingga ketika memang dibutuhkan untuk menghibur orang atau show,
Iya, tetap bisa menyadari rasa itu, tapi tidak hanya terseret oleh rasa sedih itu gitu. Aku bakal ngajakin kamu buat sejenak untuk duduk diam gitu. Dan kamu bisa sekarang juga merasakan kenyamanan kursi Hyundai kan. Ada ininya, ada ininya. Udah pokoknya nyaman lah ya gitu ya. Oh, iya. Nyaman dan ada air purifier-nya juga di mobil ini. Ya kan? Nah, sekarang duduk diam, mata terpejam dan sadari nafas. Sadari nafas, tarik nafas, nggak perlu pakai jari juga kan? Sadari kan? Iya. Dan sekarang aku izin untuk memandumu melalui kata-kata. Sadari nafasmu. Sadari saja. Pikiran hanyalah pikiran. Pikiran bukanlah kenyataan. Sekarang ini latihan dirasa cukup. Pelan-pelan saja, buka kedua mata dan meski mata sudah terbuka, tetap sadari nafas, tahu apa yang kamu alami dan apapun itu ya maksudnya kamu bisa ceritakan. Wow, Star Wars. Ternyata dunia Tetap saja ya. Sama aja. Kita biarin aja dia banget. Tapi bermunculan nggak pikiran-pikiran? Ada. Dan cukup ini ya, menantang kalau lumayan ya kan? Iya. Pikiran, kenangan, pasti itu campur sama emosi yang ada di kenangan itu mungkin. Tapi ternyata malah semakin keras. Iya. Pasti semakin keras. Itulah salah satu sifat alami pikiran. Oke. What you resist persis. Jadi apa yang kamu tolak, apa yang kamu sangkal, kamu dorong, malah menetap. Oh gitu. Sampai di momen kita sekarang. Jadi ya kosong. Jadi ketika kamu udah menjalani kursus mengemudi hidup ini, aku lebih bisa nyetir. Udah siap? Nyetir. Siap untuk mengemudi hidup dengan santai itu tadi? Harusnya siap-siap aja sih. Ya udah, jalanin aja udah. Semua hal itu. Kanan kirinya pasti dilewatin kok. Walaupun kelihatannya nggak selalu santai. manis, ya kan? Iya, nggak selalu manis dan kelihatannya santai, tapi ya jalannya dihargain aja sih prosesnya gitu sih. Iya. Siap ya. Siap. Tapi saya mau katakan, aku mau bilang ke kamu, kursus mengemudi hidup tidak akan selesai dan akan terus berlanjut. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk share, komen, dan like video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar dapat informasi terbaru dari Menjadi Manusia. Jangan lupa subscribe.